kita lanjutkan obrolan kita kemarin ya. Itu kamu kemarin menyinggung soal dana abadi untuk daerah. Bisa diberikan lebih jauh kan? Artinya potensi daerah ya. Iya, sebetulnya saya ya ini bisa jadi background dan keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan percakapan ini menjadi sesuatu yang tidak tidak terlalu menjadi perhatian publik. Saat ini kan perhatian publik besar kan pada soal korupsi dan Ya, dan soal politik politik dan seterusnya ya tiba-tiba membuat kita menjadi agak kurang nyaman gitu ya, dan hawanya kok nggak nyaman gitu ya. Nah, backgroundnya adalah sebetulnya tadi bahwa sebetulnya memang barangkali kita bisa berangkat bahwa kebudayaan itu memang selain berfungsi sebagai aspek sosial dan seterusnya, tapi juga punya sisi ekonomi ya. Ini yang jadi mungkin bisa kita diskusikan. Tetapi kemarin kita mendiskusikan begini, bahwa sebetulnya masyarakat kebanyakan di Indonesia kan sebetulnya sangat dekat dengan produk kreatif dan kesenian kebudayaan gitu ya. Mulai yang terikat dengan kehidupan sehari-hari dalam tradisi, seperti misalnya dengan ritual yang terkait dengan keyakinan, dan itu sangat dekat. Tapi kemudian juga kita lihat kecintaan pada seni itu juga demikian tinggi. Misalnya berbagai di desa dan kota-kota kecil ya di Jawa itu kan masih dekat dengan wayang kulit ya, dan bahkan musik pun juga kita lihat ya, campur sari dan seterusnya itu kan, bahkan sampai dangdut pun kalau kita lihat di Pantura itu kan juga luar biasa. Jadi bahkan juga kemudian maraknya organ tunggal ya, itu kan memperlihatkan kecintaan kita pada produk kreatif itu sebetulnya sangat tinggi, dan ini jadi satu modal untuk mengembangkan dan kemudian menjadi sesuatu yang memang yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dan menjadi kekuatan sendiri gitu dalam bernegara ya, dengan dimensi macam-macam tadi gitu. Walaupun memang kita siapa tahu juga ini bisa menjadi jalan keluar ya untuk situasi saat ini ya. Bagaimana membangun budaya anti korupsi itu mulai dari anak-anak dan seterusnya gitu ya mungkin. Itu aku melihat itu ya, cuma itu yang jadi pertanyaanku itu kenapa para pengusaha, ya kita spesifik adalah para pengusaha sebagai pemilik kapital, dugaanku mereka tidak tertarik untuk melakukan bisnis, sebutlah bisnis kesenian lah, sebutlah begitu gitu. Dugaanku ya, benar nggak itu kan? Ya aku kamu sebagai orang yang jauh lebih mari kita lapangan. Kita harus riset ya, tapi kalau kita lihat bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu ya, di mendekati kemerdekaan itu kan juga banyak industri yang memakai kesenian sebetulnya. Misalnya tapi itu masih merupakan bagian dari promosi. Tapi itu kan sebetulnya kelindan dari seni dan ekonomi, ya. Itu satu hal yang sebetulnya kalau dari datanya saya yakin kok ya, misalnya kalau ada panen raya, panen di pabrik tebu di zaman Belanda pasti ada satu pagelaran gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang mulai korporasi itu mulai banyak bicara mengenai branding. Salah satunya juga strategi culture branding gitu. Dan ada beberapa yang sudah sangat sangat serius untuk membuat museum bagi perusahaannya.
Ya kan, di situ sebetulnya tidak hanya bicara yang baik-baik saja mengenai apa itu perusahaan, tapi culture branding itu juga membangun sebuah nilai yang berguna untuk masyarakatnya dan pegawai-pegawai di dalam perusahaan tersebut gitu. Ya kamu dulu kan di majalah ya, kemudian terikat dengan idealisme, etika dan seterusnya gitu, itu kan juga sebetulnya sebuah strategi culture juga kan, secara budaya di dalam korporasi itu yang kemudian juga memperkuat gitu loh, Man. Nah, bagaimana kemudian juga mencintai terhadap cita-cita bersama dan seterusnya gitu. Nah, tampaknya itu juga ada gitu ya. Jadi kelihatannya ini juga di dalam perusahaan itu juga cukup ada peluang gitu. Untuk yang kamu tadi menjadi pertanyaan kamu, apa sejauh mana korporasi itu bisa mendukung aktivitas kesenian. Itu apa ya, aku coba perjelas lagi ya. Misalnya kamu sudah mencontohkan Jogja Art Jog ya, di mana dia hanya dengan berapa M sih? 5 M. Sebetulnya 5 M, tapi mampu menggerakkan aktivitas ekonomi yang jumlahnya triliunan gitu. Sementara selain Arjo, selain Jogja atau selain Jawa, kita juga kan melihat aktivitas seni budaya yang cukup beragam, cukup dahsyat istilahku di seluruh Nusantara ini. Iya. Sebutlah Jember Festival, Fashion Festival ya, itu kan juga dahsyat. Itu udah jauh sebelum Arjok tuh ya. Bukan jauh lah, ya udah lama lah. Gitu loh. Maksudku itu, aku nggak tahu persis nih ya siapa sebetulnya pengusaha atau pemodal di balik kegiatan Jember Festival ini ya. Iya. Tapi aku ingin sampaikan, kenapa ini sebenarnya contoh-contoh sukses lah ya. Contoh sukses bukti bahwa aktivitas kesenian bisa menggerakkan ekonomi yang lebih luas. Kan gitu ya? Benar nggak? Ya, ada aneh juga ya beberapa hal ya. Misalnya demikian melekatnya sebetulnya ya di masyarakat kita gitu. Cuman posisi kesenian itu barangkali memang oleh tanda kutip ya, dalam sejarah bernegara ini juga seringkali juga tidak menjadi prioritas gitu. Seringkali kita kan mendengarkan bahwa negara berhutang banyak terhadap pelaku kesenian karena kan selama ini tidak hadir. Baru kemudian setelah ada undang-undang pembahasan kebudayaan kan sudah sekian puluh tahun gitu menjadi RUU, dan kemudian dana abadi baru kemarin, dan sekarang kita punya Kementerian Kebudayaan. Celakanya sekarang pengetatan di semua lini gitu ya. Dan juga ada Kementerian Ekonomi Kreatif juga gitu. Itu satu ya, jadi memang punya sejarah kita tuh yang jalan itu sebetulnya memang masyarakatnya sendiri. Nah kemudian ini juga saya nggak tahu apakah dari Orde Baru atau sebelumnya ya, jadi saya merasakan kegamangan masyarakat terhadap tanda kutip itu keterbukaan setelah reformasi ini ya. Kegamangan apakah istilahnya lah, reformasi kebablasan atau demokrasi kebablasan dan seterusnya gitu ya. Yang menurut saya yang bikin bising itu adalah sebetulnya dunia politik. Ya, dan juga perdebatan ahli hukum di TV-TV nasional itu kan bisingnya luar biasa. Tapi yang jadi kambing hitam kesenian, yang dicurigai kesenian. Maka kemudianlah beberapa fenomena, misalnya Sukatani atau payung hitam dan itu nggak bisa masuk ISBI gitu ya. Padahal kan sebetulnya ISBI itu Mas Yos ya. ada dua hal. Pertama,
kebebasan berkesenian kalau kami di koalisi seni itu. Kemudian juga sebetulnya kan kebebasan ilmiah. Ada dua hal yang seharusnya dia menjadi lahan untuk ujian gitu ya. Nah, konservatif ini muncul. Padahal kalau kita hitung 5 tahun, katakanlah 10 tahun terakhir, mana kesenian yang vokal terhadap tema-tema atau isu-isu sosial politik? Hampir nggak ada. Betul. Kalau kita lihat waktu Orba kan muncul W.S. Rendra, teater koma almarhum Mas Nano Muda dan seterusnya itu, Harhusli ya, kemudian itu kan bicara banyak mengenai tema-tema isu-isu problem sosial sekaligus politik gitu. Dan sebetulnya nggak ada gitu. Tapi kemudian masyarakat tidak hanya, saya malah tidak begitu yakin apakah ini pemberedaran itu dari penguasa, tapi masyarakat sendiri gampang gitu. Gampang kan menurunkan sendiri gitu ya, lukisan itu diturunkan sendiri, yang lukisan Garuda ada tikus di dalamnya gitu misalnya. Nah kalau kita lihat ya istri kan juga kawan-kawan rektor dan seterusnya itu kan mungkin kemudian menutup dan seterusnya gitu. Apakah ini dapat instruksi dari atas seperti itu baru? Kayaknya enggak gitu. Tapi masyarakat sendiri yang ini. Nah itu juga yang membuat sebetulnya membuat barangkali ya kenapa tidak ada semacam secara serius ya strategi untuk mendorong bahwa kesenian itu dan kebudayaan itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Ya. Padahal di dalam rekomendasi Kongres Kebudayaan sudah ada. Ya, kalau saya lupa ada beberapa lima rekomendasi rumusannya, tapi salah satu yang buat saya sebetulnya semangat waktu itu 2023 adalah bahwa kita menjadi negara adidaya budaya gitu yang kuat dengan jalan budaya sebetulnya. Nah, itu makanya gitu. Itu sebetulnya, nah tapi itu rekomendasi kami ya. Tapi kemudian kan kita lihat ya sebenarnya sih sebenarnya kreativitas mampu ikut mencari jalan keluar ya. Sekarang beberapa pabrik tekstil kolaps, ya kan? Ada misalnya pabrik pembuatan gitar juga kolaps juga gitu ya di Cikarang, kemudian sepatu juga di ini ya. Kenapa tidak? Apakah tadi ya tenaga dan energi kreatif kita tidak bisa juga ikut menyelesaikan masalah itu, gitu ya, situasi itu. Gitu ya. Kamu pribadi sebetulnya lebih optimis ya bahwa ini bisa nah, gitu. Ya ditambah lagi misalnya tadi ya katakanlah proteksi terhadap pasar kita gitu misalnya. Ya, itu mungkin jadi rumit ya kalau kawan-kawan birokrasi menjelaskan hal itu ya, karena mungkin karena ada negosiasi di dalam perdagangan internasional dan seterusnya. Tetapi kan Trump kan udah memberi contoh, dia proteksi dan kemudian memberikan pajak yang tinggi untuk udah keluar masuk. Mbahnya negara demokrat saja udah begitu gitu loh. Nah kita kok masih ragu-ragu terus, dan sepertinya barangkali ini karena ada dagangan kita yang ke sana yang kemudian nggak boleh dan seterusnya, ada detail-detail itu gitu. Tapi Amerika memberikan hal itu gitu. Sementara kan industri kita berjatuhan gitu loh. Dan itu ada sedikit menjadi bahan apa sih di dalam produk tekstil yang strukturnya apa sih yang bikin mahal kok bisa kalah bersaing dari luar gitu. Ini kan industri kan barangkali industri modernnya kan dimulai dari gerakan Muhammad Gandhi gitu misalnya ya. Kita bisa bikin kapuk sendiri, kita punya ini itu dan seterusnya, kok ya kalah gitu loh. Tapi kemudian apakah para fashion designer juga tidak bisa berkolaborasi untuk ini? Itu mungkin cukup kompleks, cukup detail lah. Tapi ya tadi bahwa Trump itu bisa protek pasarnya gitu ya. Nah itu satu hal yang lain gitu ya. Itu sih dari ini ya, dari dan banyak sekali sebetulnya kemungkinan dalam pasar yang lebih terbatas gitu di daerah-daerah yang bisa dikembangkan antara senimannya dan bahkan mungkin juga swasta kalau mau dorong kan gitu.